Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin, jamaah zuhur, para orang tuaku, para alim ulama yang hadir, para remaja, jamaah zuhur, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kemampuan dan kesadaran untuk melaksanakan sholat. Semoga kita mampu mendirikan sholat, tidak sekedar melaksanakan, di mana kita melaksanakan sholat itu secara al-istimrar, terus-menerus ketaatan kepada Allah dan berupaya merenungi setiap apa yang kita baca, dan setelah sholat kita mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tetap menjadi hamba Allah yang taat di hadapannya. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam hidup kita. Saudara yang dimuliakan Allah, tak berapa hari lagi insyaallah kita memasuki bulan suci Ramadan. Ada yang sudah menetapkan hari Sabtu, ada tentu yang pemerintah insyaallah besok melakukan sidang isbat. Kita menunggu keputusan pemerintah. Ini betul-betul menghitung jam, menghitung hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, kita diberikan kesehatan, mampu menjalani Ramadan dengan ibadah yang berkualitas tentunya. Salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus senantiasa menyadari Rasulullah itu menjadi guru teladan dalam hidup kita. Nabi Muhammad itu laksana guru, mengajar kita menjadi manusia yang mulia. Ramadan laksana madrasah, Ramadan laksana sekolah, dan Rasulullah lah sebagai guru kita. Maka apa yang diajarkan Nabi hendaknya kita pelajari dan kita ikuti menjalani Ramadan itu, sehingga Ramadan itu bisa sukses kita lalui. Ada satu masalah yang rasanya kita rasakan bersama, bahwa di bulan Ramadan umat ini banyak beribadah, masjid-masjid ramai, orang rajin baca Al-Quran, orang demikian jujur merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Akan tetapi sesudah Ramadan ternyata tidak semua yang bisa bertahan. Masjid kembali lengang, Al-Quran ada yang sampai berdebu tak dibaca lagi. Kota-kota infak jauh drastis berkurang. Bahkan kasus-kasus ketidakjujuran seperti korupsi, tipu sana tipu sini juga semakin banyak. Selama Ramadan dia sanggup menahan lisannya. Sesudah Ramadan caci maki, umpat sana sini juga semakin berkembang. Itu kita rasakan berbeda Ramadan dengan pasca Ramadan. Jangankan itu lagi, sepanjang Ramadan itu pun terasa kita. Di awal Ramadan ramai, 10 kedua mulai berkurang, 10 terakhir semakin berkurang. Beda dengan tradisi semangat saudara-saudara kita di Tanah Haram misalnya. Kalau kita umrah di bulan suci atau kita lihat live di televisi Madinah dan Mekah, justru semakin akhir Ramadan semakin ramai. Karena di sana ada rahasia Lailatul Qadar semakin banyak. Tapi di daerah kita terkadang semakin sunyi. Apa yang terjadi ini? Saudara yang dimuliakan Allah, agaknya salah satu yang mempengaruhi adalah ketidaksiapan kita merencanakan Ramadan. Planning kita ini tidak kuat, tidak kokoh keimanan kita, kesiapan kita memasuki Ramadan. Sehingga akhirnya Ramadan dilalui tidak sebagaimana mestinya, tidak mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mumpung ada 1-2 hari lagi, mari kita persiapkan betul lah menyambut Ramadan ini. Kita buat betul lah planning yang rapi. Kalau dalam ilmu manajemen kan begitu. Hasil itu sangat dipengaruhi oleh planning.
Kalau planningnya tak beres, hasilnya juga tak maksimal. Maka kita mari planning dengan baik. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah niat. Mari kita betul berniat, berazam dalam kalbu kita untuk memasuki Ramadan ini betul-betul penuh keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan pahala dari Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa saja yang berpuasa di Ramadan itu dengan keimanan dan keikhlasan hanya karena Allah, maka dosa-dosa yang lalunya akan dihapuskan. Sehingga sesudah Ramadan dia laksana bayi yang baru dilahirkan. Dalam keadaan suci, menyenangkan banyak orang. Terkikis dari salah dan dosa yang tak lagi mengganggu orang. Tapi justru senang orang. Seperti anak yang baru lahir. Senang orang melihatnya. Tertawa orang melihatnya. Begitulah hendaknya usai Ramadan kita tampil menjadi manusia yang berakhlak karimah, yang dicintai banyak orang, yang ditunggu orang, yang disenangi orang. Karena kita sudah membersihkan selama Ramadan. Maka tadi kuncinya itu harus dengan iman dan keikhlasan. Tapi kalau Ramadan dilalui malu dengan tetangga, malu jo suami istri, malu jo mentua, malu jo anak, ya akhirnya cuman di hari pertama, hari kedua aja yang semangat. Masuk ke 10 kedua, apalagi ketiga terakhir, semakin tidak lagi bersemangat ke masjid. Maka mari kita beribadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita berazam, punya planning, punya target-target lah. Ayo kita atur waktu kita. Kita coba untuk mengformat atau merencanakan ibadah-ibadah yang perlu kita tingkatkan. Memang sejatinya setiap waktu itu kita beribadah. Tetapi karena Ramadan ini memang berlipat ganda pahalanya. Ya, ini disebut dengan Sayyidus Suhur, penghulu dari segala bulan. Maka jangan kita sia-siakan. Kita upayakan peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Hendaknya ibadah-ibadah itu yang mencirikanlah sebagai orang yang bertakwa. Seperti yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu kita diwajibkan hanya kepada orang beriman, juga diwajibkan kepada orang terdahulu, kemudian tujuannya semoga kita meraih takwa. Dalam Al-Qur'an dijelaskan siapa itu orang bertakwa. Dalam Al-Baqarah 1 sampai 5 misalnya. Dalam Al-Baqarah 177, dalam surah Ali Imran 17-19, kemudian dalam surah Ali Imran 133-135, dalam surah Az-Zariyat di ayat ke-16, 17, 18 juga dijelaskan ciri-ciri orang bertakwa itu. Coba dilihat misalnya dalam surah Al-Baqarah 177 misalnya. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang bertakwa itu beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir. Maka Ramadan itu kita jalani sebagai hamba yang beriman, meyakini Allah itu mengawasi kita. Maka efeknya adalah as-sadiqin. Orang berpuasa, orang bertakwa itu menjadi orang yang jujur. Dalam surah Ali Imran ayat ke-16-17 itu disebutkan as-sadiqin. Mereka itu orang jujur. Kenapa jujur? Karena selama puasa kita sudah dilatih untuk beriman, yakin bahwa Allah itu mengawasi awak. Sehingga ketika Allah mengawasi, tidak ada celah kita untuk bermaksiat. Beriman kepada Al-Quran, maka kita wujudkan dengan tilawah, baca Quran. Kalau selama ini di luar Ramadan, tilawah kita mungkin sehelai dua helai, setengah juz atau 1 juz. Sesudah Ramadan tingkatkan. Bahkan Imam Syafi'i itu setiap hari dia khatam Quran. Karena memang dia hafal Quran tuh. Bahkan ketika 10 terakhir Ramadan, siang dia khatam, malam pun khatam. Begitu Imam Syafi'i betul-betul menyampingkan aktivitas lain, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang aktivitas-aktivitas yang menjadi kebutuhan, kewajiban kita sehari-hari dalam kehidupan dunia ini dan tugas-tugas harian kita. Tapi ibadahnya mesti ditingkatkan. Maka kalau tahun lalu kita bisa 1 juz 1 hari, tahun ini mungkin ayo kita planning 2 juz, 3 juz. Khatam Quran kita minimal sekali. Kalau bisa 3 kali, 5 kali, ayo kita planning, kita tingkatkan.
Kita tak tahu ini sampai kapan kita Allah berikan masa hidup kita. Kalau kita masuk sampai Ramadan tahun ini, ayo kita tingkat. Apalagi? Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailin wa fir riqab. Orang yang bertakwa itu memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang musafir, peminta-minta, dan membebaskan budak. Bukan lagi zakat. Zakat juga ada. Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Tapi di samping itu juga mereka itu senantiasa memberikan harta yang dicintainya kepada orang yang membutuhkan. Maka selama Ramadan, ayo kita banyak berinfak, banyak bersedekah. Ya, mungkin kita butuh berusaha menyimpan dana kita untuk pulang lebaran. Jangan sampai mengalahkan pula sedekah kita. Sedekah infak harus ditingkatkan. Ya, mudah-mudahan kepedulian sosial kita juga semakin meningkat. Begitu juga wa aqamas shalah. Orang-orang yang bertakwa itu mendirikan salat. Salat itu tidak hanya fardu, tetapi juga sunnah. Maka tarawihnya, witirnya, ayo kita siapkan, kita planning. Jangan sampai kita tertinggal. Karena memang tarawih itu tak ada di luar Ramadan. Maka fullkan tarawih itu. Begitu juga duhanya dan ibadah-ibadah lain. Dengan planning seperti ini, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan dan kesehatan, dan Allah menerima amal ibadah kita. Ini yang penting. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, sukses menjalani Ramadan. Pasca Ramadan, akhlak mulia itu betul-betul tampil dari diri kita dan berpengaruh kepada orang-orang yang kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, suami, anak-anak, kemanakan saudara-saudara kita, bisa mencontoh perilaku kita, sehingga kita menjadi pembawa nikmat, memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi banyak orang. Hanya kepada Allah kita bermohon, semoga Allah menuntun kita menjadi hamba yang bertakwa, sukses menjalani Ramadan di tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.